Anda kembali bersama kami pemirsa, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Sugiat yang tampaknya sudah tidak sabar ini untuk mengungkapkan aspirasinya, silakan. Ya kalau membandingkan itu apple to apple, misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur, jadi apple to apple. Bagaimana pembangunan infrastruktur ketika misalnya Bobi sebagai wali kota Medan dibandingkan dengan Edi Rahmayadi ketika menjadi gubernur. Di kota Medan, misalnya terkait dengan tata kelola drainase, bagaimana Bobi bisa menuntaskan paret-paret sekota Medan itu supaya banjir itu tidak meluap ke jalan, dibangunlah yudik, saluran air biar lancar. Kenapa tetap tidak bisa maksimal? Karena itu lagi kuncinya adalah kolaborasi. Karena memang nggak bisa kota Medan menuntaskan sendiri problem banjir. Karena apa? Karena sungai itu ada otoritasnya. Ada sungai besar itu menjadi otoritas pemerintahan pusat, balai wilayah sungai, ada sungai menengah itu yang menjadi otoritas dari pemerintahan provinsi, katakanlah dinas PSDA, dan ada kalau dalam konteks kota Medan otoritasnya ada Paret. Nah, Bobi sebagai wali kota sudah menuntaskan itu. Tinggal bagaimana seorang gubernur itu bisa menuntaskan bagaimana tata kelola sungainya supaya tidak mengorbankan paret-paret yang di kota Medan. Itu yang belum terjadi. Saya masih ingat betul bagaimana seorang Edi Rahmayadi melakukan gimmick pembangunan. Dia lakukan, katakanlah setahun pertama dia menjadi gubernur, akan membuat jalan tol dalam kota di bantaran sungai. Itu sesuatu yang sangat menggelikan. Tidak pernah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai BWS, tidak pernah berkoordinasi dengan Pemko Medan yang pada saat itu Bang Aher Nasution sebagai wali kota Medan. Tiba-tiba mungkin lagi mimpi di siang bolong, dah tercetus buat jalan tol dalam kota di bantaran sungai. Dan dibuat groundbreakingnya, silakan rekam jejak digitalnya ada. Ternyata setelah itu tidak ada sama sekali. Itu yang membuat perbedaan yang sangat mencolok antara seorang Bobi dengan seorang Edi Rahmayadi. Terkait misalnya dengan apalagi misalnya tata kelola pendidikan misalnya, atau pembangunan kesehatan. Kota Medan, rekan-rekan juang sekalian, sekarang dibandingkan dengan kota lain, hanya dengan bermodal KTP itu bisa berobat di fasilitas kesehatan yang di bawah naungan Pemko Medan. Bermodal KTP, nggak ribet-ribet kali, nggak harus dicek BPJS-nya, nunggak atau tidak. Warga kota Medan selama dia masih punya KTP, selama dia sakit, di fasilitas kesehatan kota Medan sudah di-cover oleh APBD. Itu menunjukkan bahwa political will seorang pemimpin itu perlu, saya pikir. Baik, terima kasih Pak Sugiat. Kita nanti akan lanjutkan lagi ya, tapi saya mau minta tanggapan dari tim panelis terlebih dahulu. Mas Tri, ini kalau dilihat tadi sudah ada berbagai permasalahan yang kemudian ini muncul begitu ya, mulai dari adanya transportasi, tata kota. Nah sebenarnya sorotan Anda seperti apa? Termasuk juga nanti yang akan dilakukan sudah sedikit disinggung begitu ya tadi oleh masing-masing pasangan calon. Iya, jadi karena saya coba lihat dari perspektif politik ya Mbak ya, kenapa debat, sekali lagi debat ini penting bagi kedua calon gitu ya. Karena bagi Mas Bobi dia harus benar-benar mengamankan ini debat. Dia harus menjadi debat yang tanpa celah gitu ya. Kemudian bagi pasangan Edi Hasan ini harus menjadi debat yang benar-benar bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa ditawarkan oleh pasangan Edi Hasan. Kalau tidak, bagi Edi Hasan ini bisa dikatakan sulit untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas. Namun kalau Bobi Surya juga gagal, ya artinya melakukan blunder ya di menit-menit akhir ini juga bisa berbahaya. Bisa jadi nanti pemilih ya berbalik kepada pasangan Edi Hasan ya. Meskipun kalau dilihat dari secara statistik ya cukup jauh sekali nih. Ya, namun demikian saya melihat ya konstelasi baik politik nasional maupun politik lokal saat ini harus jujur diakui sangat menguntungkan pasangan Bobi Surya gitu ya. Di level daerah dukungan parpolnya itu lebih banyak ya, bahkan kalau pasangan Edi Surya ini, Edi Hasan ini kan hanya satu partai politik yang masuk threshold di DPRD ya, PDIP ya Bang Bane ya. Selebihnya parpol-parpol yang tidak lolos threshold. Dan ini juga tantangan kalau nanti menang pasangan Edi Hasan ini, musuhnya banyak banget di DPRD ya, karena partai-partai Kim Plus ini dominan di DPRD. Tapi juga kalau kita lihat ya, yang saya lihat kenapa pasangan Edi Hasan ini agak terseok-seok, karena chemistry-nya ini baru terbentuk belakangan ini ya. Sosok Edi Rahmayadi ini bukan kader PDIP tulen, baru saja diadopsi dan pindah statusnya menjadi kader PDIP. Jadi ya dalam politik itu chemistry penting ya, bukan hanya sekedar warna yang sama, tetapi kalau tidak ada ikatan emosional, ikatan personal ya itu susah juga
meskipun sama-sama diusung oleh partai politik, belum tentu partai politik ini benar-benar totalitas di lapangan. Oke. Ya. Jadi PDIP sudah sedikit ya pendukungnya untuk Edi Rahmayadi, belum tentu juga Bang Bane nih, saya yakin PDIP totalitas di Sumatera Utara. Ya jangan-jangan sudah tahu kalah ya sudahlah gitu ya. Baik. Dan di sini saya salutnya Bang Bane paling semangat ya. Jadi lebih cocok jadi gubernur Bang Bane sebenarnya untuk Wah. melawan Mas Bobi. Ya. Periode selanjutnya. Menarik ya, bagaimana tadi Ini Pak Tri kalau di Kota mengatakan- Medan namanya ngengkol ini. Pak Tri sempat mengatakan bagaimana kemudian chemistry antara Pak Edi dan juga Pak Hasan. Nanti bisa dijawab usai jeda, Bang Bane. Sesaat lagi, pemirsa, kami kembali.